apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A? Sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Waduh, ini nasib keluarga Pak Jokowi ini tambah kesini malah tambah digoyang ini. Dan salah satunya para purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum purnawirawan TNI itu bukan diem aja. Mereka itu nggak begegek terus diem meneng. Penting sudah ngirim surat ke DPR terus orang digagas, enggak gitu. Kemarin kan mereka ngumpul tuh buat menyatakan bahwa surat dari forum aspirasi purnawirawan segera direspon sama wakil rakyat. Nah, mereka seolah pengen bilang nih, surat yang dikirimkan itu bukan mainan loh, itu bukan dolanan loh. Maka harus segera direspon. Nah, di acara konferensi pers yang datang tidak hanya para purnawirawan saja, melainkan sama tokoh lain yang juga mendorong terjaganya demokrasi di negara ini. Banyaklah macam, ada Pak Refli Harun, Pak Said Didu, Roy Suryo, dan banyak lagi. Ini yang ngangkat isu ijazah palsu Pak Jokowi itu loh, yang lagi rame sekarang. Nimbrung semua ke sana juga tuh. Ngewangi kancane. Gawe tambah gayang itu. Ini menggambarkan masih banyak masyarakat dan bangsa kita yang peduli pada kondisi Indonesia, khususnya rusaknya demokrasi dan salah kaprahnya konstitusi. Satu hal yang penting, salah satu jenderal penanda tanganan aspirasi itu, yang juga mantan Menteri Agama, akan mencoba bertemu Pak BY, mantan Presiden juga, Pak SBY. Dia pengen tahu sikap Presiden ke-6 ini tentang aspirasi mereka. Nah, kan sama-sama dari TNI. Ini yang paling update bagi Begawan ini dan bisa gawe gobios Pak Jokowi dan keluarga. Siapa itu? Ya berencananya ingin menemui bapaknya Mas AHY ini. Siapa nih kalau bukan Jenderal Fakhrur Razi. Dia itu bukan orang sembarangan loh. Direkam jejak militernya hebat. Serius ini. Jenderal Fakhrur Razi emang beneran Jenderal Bintang 4. Pol. Jabatan terakhirnya Wakil Panglima TNI. Nah, pada tahun 2000, dan bagi ngompors yang nggak percaya nih, andai Pak Fakhrur nggak pernah jadi Menteri Agama, silahkan aja digoleki rekam jejaknya. Ini Jenderal Bintang 4 pernah jadi Menteri Agama. Timbang aku diarani goro. Ngerinya dia jadi Menteri Agama zaman bapake Wapres Pak Jokowi. Orang yang mau dilengserkan itu. Ini menandakan dulu saat diangkat, waktu dikasih tanggung jawab jadi menteri, ada sesuatu yang natoniati. Ya, natoniatinya Pak Jenderal ini. Oh, bisa saja dia bersedia jadi menteri. Ini kan yo disesuaikan sama latar belakangnya. Lah ex-militer kok kon ngurus bidang keagamaan. Itu sama dengan orang disuruh duduk di atas wajan jumbo yang nyala, kepanasan, bos. Iso mateng loh. Nah, penunjukan dirinya buat mengurus perkara yang tidak dikuasainya itu sama dengan sengaja mau mempermalukannya. Tapi ya kenapa nggak nolak ya dulu ya. Dan waktu periode kedua dimulai, memang sudah ada tanda-tanda. Ini bakalan nggak bener ini. Loh, kalau ada yang nanya, nek nggak cocok kenapa nggak nolak? Itu seperti apa yang saya katakan tadi. Ingat bos, dia prajurit loh. Tahu kan prajurit itu seperti apa? Seorang prajurit ditunjuk sama Panglima tertinggi TNI. Yang ada hanya siap dan. Prajurit diperintah atasan, ada yang berani bantah? Nggak ada. Itu sudah pelajaran atau budaya dari militer, itu harus siap melaksanakan perintah komandan. Nah jujur aja, Pak Fakhrur Razi ini salah satu pembantu Pak Jokowi yang waktu dilantik bingungi. Ini bukan salahnya Pak Fakhrur. Malah tak cari-cari alasannya. Apa hal yang pas menunjuk mantan militer dengan bintang 4 di pundak ngurus masalah agama? Ini dasarnya apa?
Hasilnya orang ketemu. Loh, apa yang melandasi memberikan kepercayaan urusan agama pada dirinya? Dan jelas dengan tidak matok latar belakangnya sama tupoksinya. Membuat dia nggak mungkin bertahan full satu masa jabatan. Lagi sanyuk langsung ganti itu. Diganti Gus Yakut yang sekarang buh dengan di. Kemana itu? Langsung ngangslup rakyat tak meneh ini. Ya gara-gara dituduh korupsi dan uangnya nggak tahu apa dibagi-bagi atau enggak. Belum ketangkep. Belum ketangkep, belum ketemu orangnya. Ini Menteri Agama juga. Dan munculnya Jenderal Fakhrul di antara para purnawirawan yang mengendaki pemazulan Gibran yang paling mengejutkan. Ya, itu mau bagaimanapun, bukankah bekas wakil Panglima TNI itu kan ngerti. Di sekitar Jokowi itu banyak jenderal juga. Ya, gak banyak sih, tapi ada juga yang gak serak. Salah satu yang masih setia sampai sekarang, ya Opung LPP. Terus ada Pak Muldoko yang wis tidak terkabarkan saat ini, lalu kabari apa aktivitasnya sekarang nggak tahu itu. Ada 2 jenderal itu. Terus ada jenderal sopona itu, Bantai. Ada sih kayak Pak Wiranto, Pak Agung, Ria Mirsad, Ria Kudu, Pak Sutioso, dan Hendro Priyono dan lainnya. Tapi setelah ada surat aspirasi Forum Purnawirawan TNI, apakah mereka masih gelem ndeki Jokowi? Dan episode Senin kemarin itu kan Om Begawan ungkap tuh tentang pertemuan 2 pres Gibran itu dengan Jenderal Hendro Priyono. Ya mungkin masalah ini, pemazulan ini menurut pandangan saya loh. Lalu urusan apa lagi kalau Gibran ketemu Jenderal Pak Hendro Priyono itu, kalau bukan urusan pemazulan itu menunjukkan manuvernya Gibran pula itu menjaga jabatan agar tetap bertahan. Yang belum nyimak monggo dari Diklik itu saja ngompol kemarin itu. Mana sing tak maksud. Nah, bila dikalkulasi hari Minggu Pak Hendro Priyono ditemui Gibran, kok Rabu malah ada ngumpul dengan para ex jenderal. Berarti obahe Gibran nggak berdampak apapun untuk memengaruhi Pak Hendro Priyono ini. Bisa dimaknai mertua Jenderal Andika Perkasa ini gak ubah belas. Ada upaya buat melemahkan Forum Purnawirawan TNI. Hati-hati, Pak Hendro Priyono ya nggak mau masuk jeglongan, ya nggak mau. Bila Pak Hendro Priyono setuju Gibran dipertahankan, pasti tidak akan lanjut tuh gerakan para purnawirawan. Nah, ngerti beginian mungkin nanti nih Gibran ya mesti gondru. Neng lagi-lagi bukan Gibran ada pasrah begitu saja. Biar ex prajurit gak makin kendel goyang posisinya, dia usaha dengan nyari pintu lain. Loh, kali ini dia turut mengucapkan selamat atas peluncuran lah album Pak BY yang berjudul apa itu? Shape Our Words. Wah, bahasa Inggris. Wah, ngasih ucapan biar ada ya seolah-olah mendukung. Ini bukan kawan aja yang ngebawa motif politik. Biar berniat agar Pak BY itu ngerasa, wah ini Gibran yang sekarang kok perhatian sama aku. Mungkin gitu, wong Jawa kan gitu biasanya. Kalau orang Semarang itu, di waktu saya masih di Semarang itu nyolu namanya. Nyolu itu ya apa itu ya. Loh, padahal dari dulu sing jenenge Gibran itu belas ra tahu itu gelem ngalem Pak BY gak mau. Ya cek aja sejarahnya. Gibran itu ngefansnya ya sama Ibas. Ya kan teman-teman media udah tahu saya tuh kan ngefans sama Mas Ibas. Nyata ngomong aneh nyelekete ya. Ya jane nyirah umum jane. Tapi kehebatan Gibran itu pas ngomong sak glemede itu wajahnya seolah lugu itu. Kayak ora mudeng kan itu. Nah, kalau saya amati loh, wah ini ya wakil presiden kayak gini, orang tegas itu. Biar mas jadi wali kota Solo, Upang Kaping nyebut, nek mengidolakan sama Mas Ibas. Oh cek aja itu, masih ada tuh jejak rekam. Sampai bilang ngedukung Ibas buat jadi cawapresnya Pak Anies. Lu serius loh itu.
Kuwi namanya itu ngelulu, lo bahasa Jawanya itu. Wah. Bombong, ngelulu itu bombong. Lah saiki sekarang bareng wis pindah ke Jakarta jadi wakil presiden Blas tuh nggak pernah ngomong begitu lagi. Apa pernah begitu dia nemui ketua fraksi Demokrat itu? Enggak. Apa pernah? Nah bila sekarang tiba-tiba mengucapkan selamat atas peluncuran album Pak B, ya lo jadi janggal lo. Nyolu. Lo tak kira di masa-masa mendatang ada usaha cukup intensif yang bakal diupayakan buat nemui ke Pak BY. Ya itu tadi, mempengaruhi Presiden ke-6 biar ikut ngandrani para purnawirawan TNI yang menggoyang dengan meminta dimazulkan itu. Sebab upaya lewat jalur Pak Hendro Priyono gagal. Nah semua tinggal kita tunggu aja lah. Kuat-kuatan pengaruh saja. Apakah kuat Pak Fakhrul Rozi, apa kuat Gibran ngelobi sama Pak BY? Disik-disikan ini. Dan kita tahu, selama ini atau malah selama Presiden ke-7 menjabat, Pak BY itu lumayan di downgrade loh sama Jokowi. Kan pas kunjungan ke Hambalang, kebangunan yang gagal dituntaskan itu seolah-olah mengingatkan rakyat atas kegagalan kepemimpinan Pak BY. Rakyat jadi ingat kembali kan? Seolah-olah ini loh, garapannya Pak BY mangkrak, seolah-olah begitu. Rakyat jadi ingat kembali, tempat yang mau dijadikan Wisma Atlet batal terrealisasi. Karena duitnya dikorupsi sama beberapa petinggi Demokrat dan sudah diproses masuk penjara dan sekarang sudah pada bebas. Banyak banget yang keseret petinggi Demokrat. Ada Bung Anas Urbaningrum, dulu ketua umum Demokrat itu. Ada Muhammad Nazarudin, bendaharanya. Masih ada pula Mbak Angelina Sonda, seorang artis, dan banyak lagi. Apa mungkin Pak BY masih respect dengan Gibran yang lagi nyolu dia? Lalu dulu diblesek-blesek kayak saya ini mau minta tolong. Ataukah Pak BY lebih mendengar para rekan sejawatnya di militer untuk sama-sama bersuara, untuk melengsarkan, memazulkan Gibran? Ya kita tunggu aja. Dan tentang desakan pemazulan Wapres yang kita tahu belum ada pergerakan sama sekali dari Jokowi, ya setidaknya yang terlihat di manuver-manuvernya. Apa mungkin Pak Jokowi seorang gagas anaknya? Ya rala. Mungkin gandeng sakitnya, sakit alerginya itu gak dipedulikan sama Gibran, ya mungkin ganti dicuekin masalah pemazulan itu. Lo bisa jadi loh itu. Atau sekarang menghilang, itu sedang bergerilya mencari celah. Lah meski gimana caranya menyelamatkan anaknya? Neng tenan no. Mau akses ke siapa lagi? Akses ke siapa lagi? Bingung dia. Bekas Panglima TNI yang pernah dikasih jabatan itu saat Jokowi presiden, gak banyak yang tetap di kubu dia. Contoh ada Pak Gatot Nurmantio. Begitu pensiun langsung kritik bekas bosnya. Ini malah sejak masih jadi Panglima, wis malah ngeroti itu. Waktu masih menjabat juga itu. Malah nuduh-nuduh komunisme bangkit hingga sampai digelar nobar film G30 SPKI. Dia nyebut, komunis berhasil masuk ke sektor pendidikan. Ya lo pahamnya sih bisa aja itu. Saking merepotkannya Pak Jokowi jadi kepeksa melu nonton film. Dan ini tidak ingat itu. Pas nonton malah Pak Gatot ngantuk. Tek lu. Ada itu filmnya. Ada videonya. Artinya gak akan Pak Gatot jadi pintu untuk melemahkan gerakan pemazulan Gibran sebagai wakil presiden. Ini digerakkan forum purnawirawan. Kok gak pernah kelihatan Pak Gatotnya? Ya mbah, sok wes kesel. Bila mau lewat Jenderal Andika Perkasa, walah, ya juga gak prospektif. Tahu di mana posisinya Pak Andika Perkasa yang sekarang jadi kader PDIP. Sebab Pak Andika kan sudah gabung sama Mbak Mega itu, partai yang memecat Jokowi sama Gibran. Lo dari partai ada dipecat lo, kecuali mereka ada dua isin. Kemudian ada Hati Cahyanto yang sekarang masih di kabinet juga. Itu kemungkinan kecil juga. Buat di lobi-lobi, oh, susah. Terus ada Laksamana Yudho Margono. Setelah nggak jadi panglima, nggak tahu kemana sekarang. Ngomong putu lah ya. Siapa lagi yang lain? Mungkin bisa bantu pengaman. Jenderal siapa lagi yang mungkin punya posisi untuk di lobi oleh Gibran.
Lewat pintunya mana yang masih mungkin? Dengan Panglima TNI yang terakhir, itu Pak Agus Subianto. Sekarang masih Panglima. Gak mungkin nyeret-nyeret prajurit aktif, ngurusi politik, dilarang undang-undang. Wong militer itu kan gak boleh terlibat politik. Genangel banget. Tidak ada pintu yang terbuka. Bila ada Kompolres yang nanya, mengapa Jokowi gak ngelobi partai? Kan yang bisa memakzulkan itu kan DPR MPR. Purnawirawan itu kan hanya mengusulkan. Ya mikir nalar saja tuh. Memang bisa mempengaruhi siapa di DPR. Kan Jokowi hanya bisa mengandalkan PSI aja yang tidak ada di Senayan. Padahal partai pimpinan bungsunya itu nggak masuk. Nggak bisa apa-apa. Peluang menjaga agar disahkan melengsarkan Gibran makin kecil. Bila hitung-hitungan dari Pak Saidi dulu, orang yang tidak mendukung pemazulan itu ada di PAN sama Golkar saja. Partai lain itu opsinya tinggal menolak. Mungkin yang sulit diprediksi itu ya kayak PKS, Nasdem sama Demokrat. Tapi dia melihat, yang tak sampaikan, kayaknya Mas AHY akan dukung dan itu akan menguntungkan dirinya. Oh iya, Pak Saidi itu ya pernah jadi staf khusus Menteri ESDM loh. Zaman Jokowi juga loh. Itu memperlihatkan di masa kepemimpinan Jokowi banyak orang dikecewakan, disakiti. Ya. Tatuat ini sehingga melawan balik. Partai yang berpeluang buat turut mendukung aspirasi TNI ini. Ya ini malah dari PDIP dan Gerindra. Loh kebenaran nih, dua partai besar ini yang mendominasi Senayan. Mayoritas. Penentunya ya Bu Mega dan Pak Prabowo yang disebut Mega Pro jilid kedua. Kenapa begitu? Keduanya punya alasan ideologis buat mengembalikan konstitusi yang sudah ngaut-autan, carut-marut ragenah ini. Kalau citranya masih mau dinilai sebagai penjaga martabat bangsa, dengarkan tuh aspirasi Purnawirawan, Pak Prabowo dan Bu Mega. Secara tegas Pak Didu cerita, yang kemarin itu waktu hadir di konferensi pers forum Purnawirawan, Gerindra sama PDIP paling nggak mau bila ada apa-apa sama Pak Prabowo. Negara ini bakal dipimpin sama Gibran loh. Kalau ada apa sama Pak Prabowo, rusak negara ini. Lah mbok kira hanya Gerindra dan PDIP yang gitu. Rakyat yang banyak yang nggak mau loh. Malah secara tegas Pak Didu nambahi, Pak Gibran hanya lulusan SMP katanya. Karena yang persamaan SMA-nya itu nggak tahu itu. Diakui nggak sama Kementerian Pendidikan di Indonesia ini, yang tidak ada budaya baca di keluarganya juga. Padahal namanya pemimpin, mimpin negara, kalau nggak punya pengetahuan memadai, ya tambah bikin sengsara rakyatnya. Lawang sekarang aja dipimpin lulusan luar negeri, bekas jenderal, ekonomi ini mau toh. Jadi gimana masa depan aspirasi para purnawirawan jenderal ini? Ya kita tunggu aja. Apa manuver selanjutnya? Pokoknya gayeng pokoknya ini. Ini jangan salah paham. Salam ngompol, salam kawan, jangan lupa subscribe. Salam ngompol.